Halo semuanya, balik sama gue Owen di channel FPL 62. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu Happy New Year, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua dapat lebih sering panah hijau atau green arrow. Pertama-tama pastinya gue mau review dulu tim gue di Game Week 20 kemarin dengan gue mendapatkan 47 poin gitu ya, dapat green arrow kecil lagi dari 36k jadi 33k, dimana gue ada 2 game week ini dapat green arrow kecil ya, jadi lumayan banget menurut gue daripada kita red arrow. Green arrow kecil aja menurut gue nggak apa-apa banget. Dan sekarang gue pengen kasih lihat lo semua mengenai tim gue kemarin, dimana transfer yang gue bikin adalah gue mengganti kiper gue ya dari Ramsdale yang dia blank di game week ini, jadinya adalah ke David De Gea sendiri yang coba dapat 2 poin di sini. Dan Reece James dapat 1 poin doang karena dia main sekitar cuma 17 menit kalau nggak salah, dan dia cedera hamstring ya kayaknya. Jadi gue juga bakal monitor lagi perkembangan mengenai Reece James ini. Cancelo dapat 6 poin, Sufal juga kebobolan lagi, TAA juga cuma dapat 2 poin. Untuk Jota juga blank, Bernardo juga blank, cuma 3 poin. Son mencetak 1 assist gitu ya, assist untuk penaltinya Kane, dan gue kaptenin dia jadi pastinya dapat 12 poin di sini. Kemudian Foden yang menurut gue permainannya luar biasa banget kemarin lawan Brentford, walaupun ya bisa dibilang kayak permainan Pep pada umumnya ya, banyak ngoper dan shotnya dikit, tapi beberapa kali juga Foden terlibat. Dan ada kalau nggak salah 1 offside gitu kan. Jadi menurut gue tetap happy banget masih punya Foden di sini, dan kayaknya gue akan tetap keep dia terus. Untuk Broja juga dia cameo doang, jalan-jalan dan gak ngapa-ngapain, dan Antonio dapat 5 poin lagi gitu ya. Dan untuk bench gue sendiri, Dalot ini main baru di menit 89, ditukar sama Aaron Wan-Bissaka, dan gue sebenarnya nggak nonton pertandingannya, cuma banyak yang bilang bahwa kayaknya Wan-Bissaka lebih bagus gitu ya bermainnya daripada Dalot sendiri. Dan gue expect mungkin Dalot ini udah nggak main lagi menurut gue ke depannya untuk MU itu sendiri. Jadi kayak gini tim gue kemarin di Game Week 20, dimana gue dapat panah hijau sedikit ke 33k. Dan gue langsung aja ajak lo semua membahas mengenai rencana transfer untuk ke Game Week 21. Tapi sebelumnya pastinya kita punya isu mengenai pemain-pemain yang ada pergi ke Afrika Cup of Nations, AFCON gitu ya. Jadi pastinya sekarang gue akan share dulu ke kalian pemain-pemain mana aja yang gak bisa bermain untuk timnya sendiri karena ada Piala Afrika. Nah di sini udah ada list nama yang gue ambil sumbernya dari The Athletic ya. Di sini adalah beberapa nama potensial yang kemungkinan besar akan mewakili negaranya untuk bermain di African Cup of Nations. Jadi dia nggak akan bermain di tim-tim Premier League ini. Contohnya kayak pertama di sini Arsenal ada Thomas Partey, Nicolas Pepe, Auba, dan juga El Neni. Menurut gue 4 nama di sini bukanlah pilihan Premier League yang bisa dibilang banyak orang punya gitu ya. Mungkin kecuali kayak Auba juga dia udah beberapa kali nggak main, harusnya sih dikit juga yang punya dia. Untuk Aston Villa di sini ada Nakamba, Traore, dan juga ada Trezeguet di situ, kayaknya juga dikit yang punya dia. Brentford di sini ada Onyeka dan juga Fosu, yang menurut gue juga sedikit kayaknya punya. Bissouma juga gak akan bermain. Cornet juga sayangnya akan mewakili negaranya dari Burnley menurut gue, padahal Burnley punya fixture lumayan bagus. Chelsea di sini ada Mendy dan juga Hakim Ziyech, jadi pastinya kalau lu punya kiper Edward Mendy, lu harus tukar dia karena kecuali kiper kedua lu main ya, tapi kayaknya dia nggak bakal bermain di Game Week 22 sampai Game Week 23. Untuk Crystal Palace di sini lumayan banyak, ada Zaha, Schulp, Jordan Ayew, dan juga Kouyaté di situ. Nah, untuk Everton sendiri lu bisa lihat kayaknya dikit. Untuk Leicester City ini sendiri ada Iheanacho, Ndidi, dan juga Amartey. Iheanacho ini nggak bakal bermain untuk Leicester di Game Week 22 dan Game Week 23. Padahal Leicester ini menurut gue lumayan bagus pertandingannya. Ditambah Vardy juga lagi cedera ya. Jadi menurut gue kayaknya Maddison bakal oke banget untuk opsi kita sebagai pemain dari Leicester City itu sendiri dengan gak adanya Iheanacho dan juga Vardy. Untuk Liverpool di sini kalian pasti tahu semua ada Muhammad Salah, Sadio Mane, dan juga Naby Keita. Jadi menurut gue kalau punya Jota pertahanin dulu, karena menurut gue Jota akan jadi pastinya kunci dari serangan dari Liverpool itu sendiri. Untuk Manchester City di sini ada Riyad Mahrez yang gak akan bermain. Jadi hopefully dengan gak adanya Mahrez, Foden ini bisa bermain ya, walaupun di situ masih ada beberapa pilihan kayak Jack Grealish, ada Sterling juga. Cuma gua rasa harusnya dengan berkurang 1 Riyad Mahrez, harusnya sih Foden bisa bermain lagi, dengan kemarin main bagus banget menurut gua. Untuk MU ada Ahmad Diallo juga Eric Bailly. Newcastle, Norwich nggak punya. Southampton ada Djenepo dan juga Salisu yang posisinya kurang bagus gitu ya untuk di FPL sendiri, jadi pastinya dikit yang nggak ada. Berikutnya di sini ada Watford yang tanpa Sar, tanpa Dennis, yang kita tahu dua ini menurut gue luar biasa banget. Jadi pastinya lini serang dari Watford sendiri pasti akan berkurang amunisinya. Jadi tapi kalau sisi positifnya, kalau lu punya King,
menurut gue King pastinya sekarang jadi ini ya, crown goal dari Watford itu sendiri dengan nggak adanya Dennis. Jadi kalau lo punya King, menurut gue sih worth it banget untuk kita tahan. Apalagi dengan Watford nanti kita akan bahas mengenai kemungkinan dia akan double game week di game week 21 dan juga game week 22-nya. Nah, untuk West Ham sendiri, Ben Rama dan Wolves ada Boli dan juga Romain Saiz di sini. Jadi lo bisa lihat aja di sini list pemain yang kemungkinan besar nggak akan bermain untuk game week 22 dan game week 23 karena AFCON ini akan bermain di situ ya, game week 22 dan juga game week 23. Dan pemain-pemain ini masih bisa main sampai game week 21 besok. Besok berarti masih bisa main. Tapi game week 22, game week 23 kayaknya udah gak bakal bisa bermain. Dan kembali lagi rencananya sebelum game week 24 dimulai. Jadi 2 game week mereka akan blank. Kalau menurut gue sendiri, kalau lo punya pemain-pemain penting kayak Muhammad Salah di situ atau kiper lo kayak Edward Mendy, saran gue sih tuker dulu aja. Tapi lo juga lihat pastinya ya, kayak misalnya Muhammad Salah, kalau menurut lu tim lu kurang balance ya lu bisa jual gitu ya, lu bisa keluarin dananya ke beberapa pemain lain. Tapi kalau lu misalnya ya rasa pertandingan beberapa pemain ini, beberapa timnya setelah game week 23 masih bagus gitu, jadi lu bisa pertahanin aja, lu bisa bench dia dengan lu mainin pemain-pemain lain gitu ya. Jadi sekali lagi ini semua bergantung sama tim lu masing-masing, tapi di sini udah list buat kalian semua tahu kenapa mereka nggak akan bermain. Nah, berikutnya di sini gue akan membahas mengenai possibility atau kemungkinan adanya double game week dari game week 21 dan juga game week 22 untuk beberapa tim di Premier League pastinya. Oke, seperti biasa di sini gue ngambil tabel dari Ben Crellin. Lu bisa langsung aja ke Twitter ketik Ben Crellin, follow dia karena pastinya dia akan update terus di sini mengenai tabel-tabel ya. Dan gue rasa gue percaya banget sama Ben Crellin karena dia udah dari nggak tahu berapa lama gitu ya, tapi semenjak gue main FPL dia udah buat tabel kayak gini untuk kemungkinan jadwal yang ditunda atau reschedule gitu ya. Dan hampir semua kemungkinan dia tuh kayak bisa dibilang 98-97% terjadi gitu ya. Jadi gue lumayan percaya dia, lumayan valid juga sumbernya. Dan di sini udah ada langsung aja tabel mengenai kemungkinan adanya double game week dan juga blank game week gitu untuk beberapa tim di kompetisi Inggris atau di Premier League sekarang. Nah, lu bisa lihat di sini ya, gue mau bacain dulu cara bacanya. Pastinya lu lihat dulu di situ. Kalau dia misalnya kayak lu lihat di situ ada Burnley gitu ya, dan juga game week 21 lawan Leeds dan warnanya ungu gitu. Nah, lu lihat di atas tuh ada penanda warna-warna itu artinya apa? Kayak kuning itu very likely double game week. Jadi 80-100% ini tinggi banget kemungkinannya untuk double game week. Jadi pastinya kalau ada angka ada warna kuning di sini paling bagus gitu ya. Disusul sama warna oranye 60-80, baru ungu, biru, dan juga akhirnya ada hijau yang single game week, dan juga merah tua itu blank game week, dan yang merah muda itu adalah bukan merah muda ya, merah agak terang itu adalah kemungkinan akan terjadinya blank. Nah, di sini kalau lihat pertama-tama pastinya ada beberapa tim yang udah gue kotakin merah di situ, pink ya sebenarnya bisa gue kotakin. Menurut gue itu adalah tim-tim yang punya jadwal bagus banget dan pemain-pemainnya bisa aja kita incar. Kayak pertama Burnley di situ pertama game week 21 dia akan 60% dia akan double game week, dan di game week 22 hampir 100% dia akan double game week lawan Leeds, Watford, Leicester dan juga Aston Villa. Jadi pastinya Burnley ini sebenarnya kalau Cornet masih ada bagus banget. Tapi selain Cornet gue nggak yakin pemain-pemain lainnya selain Cornet gitu ya. Mungkin lu bisa ngambil kayak Lawton, Tarkowski untuk defender. Cuma selain itu gue rasa kurang worth it juga untuk kita ambil pemain-pemain dari Burnley ya. Kemudian berikutnya ada MU di sini. MU sendiri 40% akan menghadapi double game week di besok. Dimana di game week 21-nya dia kemungkinan lawan Wolves dan juga Brighton atau Brentford, dan di game week 22 akan melawan Aston Villa sama juga Brighton atau enggak Brentford. Nah, lagi-lagi di sini 22-nya di game week 22 dia udah hampir 100% double game week juga, dan menurut gua bagus banget ya pertandingannya juga. Walaupun ada Wolves di situ yang bisa dibilang pertahanan juga lumayan oke. Cuma menurut gue masih lumayan worth it untuk gue kayaknya masukin Ronaldo ke dalam tim gue. Selain itu juga misalnya kayak lu bisa lihat di sini ada Tottenham, West Ham, Aston Villa yang bagus juga. Aston Villa di sini lu lihat Brentford, Burnley atau Leeds, dan juga MU sama Burnley atau nggak Leeds juga. Jadi menurut gue oke juga kalau lu masukin pemain-pemain kayak misalnya Watkins atau defendernya kayak Matty Cash gitu ya. Dan di sini West Ham lagi-lagi menurut gue walaupun dia dua-duanya cuma 60% kemungkinannya, cuma secara pertandingan bagus banget. Ada Crystal Palace, Norwich, Leeds dan juga Norwich. Jadi menurut gue oke banget untuk West Ham ini kalau lu masukin pemain-pemainnya kayak Sufal. Jadi setelah lu lihat di sini pemain-pemain mana aja yang bakal pergi ke Afrika, dan sekarang lu lihat tim-tim mana aja yang kemungkinan besar dapetin double game week. Sekarang langsung aja gue ajak lu semua untuk melihat kemungkinan transfer gue untuk game week 21 besok. Oke, pertama-tama di sini udah tim gue untuk game week 21 di mana gue belum melakukan transfer apa-apa. Game week 21 gue lu bisa lihat di sini hampir semua pemain main
bermain gitu ya. Tapi sayangnya di sini kalau lihat ada 3 pemain gue yang kena red flag kayak Foster di sini yang gua rasa kembalinya akan sekitar 15 Januari sorry, kayak pertengahan Januari. Kemudian untuk Rhys James di sini juga dia lumayan parah ya. 25% hamstring injury, dan kalau dia nggak bermain gue pasti tungguin dia dulu bermain atau enggak. Tapi gue rasa kalau dia nggak bermain rasanya gue pingin transfer out dia, dimana dari game week 21 sampai game week 27 pertandingannya biasa aja, dan 24-25 dia juga blank gitu ya. Jadi gue rasa kemungkinan besar gue akan transfer out dia dan masukin lagi dari game week 28 sampai game week 33. Tapi sekali lagi gue ingetin bahwa kalau bisa transfer 10-15 menit sebelum deadline aja, karena kalau deket-deket banget, mepet banget, takutnya crash. Tapi kalau terlalu early, terlalu cepet gitu ya, kemungkinan besar bakal ada info-info lagi pastinya untuk Premier League. Bisa jadi COVID, bisa jadi jadwal dan lain-lainnya. Jadi gua rasa akan sangat baik kalau lu transfer 15 menit sebelum deadline kalau lu punya waktunya. Tapi kalau lu nggak punya waktunya nggak apa-apa banget, sebisa lu aja, karena ini balik lagi ke masing-masing ya. Tapi di sini gua sendiri secara tim, kalau tadi kayaknya Ben Crellin bilang Southampton kemungkinan besar akan blank lawan Newcastle gitu ya. Di sini rencananya berarti gue nggak akan pakai Broja di sini, dan bench gue juga gue rasa sangat lemah. Dalot sendiri udah diganti dengan Wan-Bissaka, 2 lagi cedera. Jadi gue rasa pastinya gue akan melakukan transfer untuk menuhin pemain gue dulu ya, 11 pemain gue. Kayak misalnya kalau dia nggak akan bermain Broja, kemungkinan besar gue gak akan transfer dia, karena dia cuma 1 game week doang gak bermain nanti lawan Newcastle. Tapi menurut gue di harganya yang berapa nih harga si Broja ini? Broja sendiri harganya masih di 5,3 ya, jadi pastinya murah banget untuk harganya. Menurut gue worth it banget. Jadi gue gak akan transfer out dia. Kemungkinan besar kalau misalnya Rhys James gak main, gue akan pakai transfer outnya Rhys James. Jadi misalnya gue bisa aja transfer out Rhys James untuk ganti dia sama salah satu pemain defender dan misalnya Aston Villa gitu ya, dari misalnya kayak Cash. Gue bisa ganti sama Broja dengan main formasi 4-4-2. Setelah itu kalau misalnya di sini udah jadi pemain Aston Villa atau pemain lainnya gitu yang pastinya bermain, gue rasa gue bisa aja melakukan minus gitu ya untuk melakukan transfer kedua gue, yaitu ganti Bernardo. Dengan menurut gue Bernardo ini dengan kembalinya KDB dia bermain lebih kayak ya CDM atau CM gitu ya. Jadi udah kurang menarik juga pastinya dengan dia. Kalau lu lihat udah berapa kali blank dari game week 17, kita kayak telat masuknya gitu ya. Gue baru masuk dari mungkin game 16, dan setelah itu dia cuma 1, 2, 2, 2, dan 3. Jadi gue rasa udah saatnya kita jual Bernardo, dan untuk gantiin bisa aja gue ganti sama Bowen di sini. Misalnya coba gue transfer dulu. Uang gue 3,9 di bank, 1 transfer, jadi pastinya cukup ya. Dengan Bernardo ke Bowen kan juga downgrade ya. Jadinya gue bisa aja ganti Bernardo di sini dengan gue select replacementnya yaitu Bowen. Uang gue aja masih ada 4,8, jadi gue bisa ganti lagi misalnya kayak James ke salah satu pemain yang kayak gue sebut tadi aja, misalnya kayak Cash gitu kan. Cash sendiri pasti harganya di bawah Rhys James ini sendiri. Dengan Cash cuma 5 juta, gue punya uang 5,7 gitu. Jadi gue bisa transfer out misalnya Lacazette di game week setelahnya, di game week 22 misalnya, untuk masukin Ronaldo kemungkinan besar, atau Kane bisa aja kayak misalnya di sini dengan uang gue 14,1 Ronaldo kan masuk. Tapi gue rasa pastinya gue akan penuhin dulu kuota gue untuk dapetin 11 pemain yang bermain gitu ya di sini. Jadi sekali lagi gue bakal lakuin transfer kemungkinan besar Rhys James kalau dia nggak bermain dan juga Broja nggak bermain. Tapi kalau misalnya Broja bermain ya gue nggak akan melakukan transfer dia ya. Gue bisa aja langsung ke Bernardo ke Bowen gitu kan, dan juga Lacazette ke Ronaldo. Untuk kapten sendiri gue rasa secara fixture di sini kalau lihat fixture. Oke, di sini secara fixture Arsenal, City tricky banget menurut gue. Arsenal lawan City bisa aja jadi ayam sayur lagi kayak leg pertama kemarin. Cuma bisa juga setelah kemarin kalah besar, Arsenal ini pingin balas dendam ya. Jadi gue gak berani kaptenin pemain City. Spurs Watford menurut gue ini paling oke untuk kita kaptenin pemain-pemain Spurs. Kayak misalnya Kane, Son. Menurut gue Watford secara pertahanan juga kurang bagus. Jadi pastinya potensinya besar banget untuk dapat poin besar gitu ya. Crystal Palace, West Ham juga beberapa kali kebobolan banyak banget dari tim-tim lawannya. Crystal Palace, gue rasa ya kemarin aja lawan Tottenham dia sayang banget sih dapat kartu merah. Cuma secara permainan sebenarnya lumayan berbahaya juga. Jadi gue rasa agak sedikit tricky untuk pertandingan ini juga. Brentford, Aston Villa gue nggak yakin untuk kaptenin pemain-pemain ini. Everton, Brighton juga, Leeds, Burnley mungkin gue akan lebih condong ke Leeds untuk sekarang daripada Burnley. Southampton, Newcastle, gue rasa Southampton kalau dia bermain ya. Chelsea, Liverpool,
Dengan form sekarang gue rasa Liverpool akan sedikit unggul daripada Chelsea. Jadi gue mungkin kalau gue punya misalnya kayak pemain-pemain Chelsea atau pemain Liverpool, gue akan lebih pede kapten pemain Liverpool. Walaupun pastinya akan jadi game yang sangat seru ya. Maksudnya kita nggak bisa prediksi banget karena ini super big match. Dan untuk MU lawan Wolves, MU kemarin baru menang lumayan besar 3-1. Sedangkan Wolves juga lumayan bagus secara pertahanan, secara defensive line dia oke banget, sering clean sheet juga. Jadi pasti ini akan jadi tricky juga untuk MU apakah mereka bisa nembus pertahanan dari Wolves. Tapi secara di atas kertas harusnya MU bisa sih untuk nyetak gol dan lu bisa kasih kapten ini ke Ronaldo juga. Jadi menurut gue untuk kaptensi pemain-pemain Spurs menurut gue yang paling layak sekarang. Kalau nggak ada, Ronaldo bisa jadi opsi. Dan terakhir baru mungkin pemain-pemain City ya. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Pantengin terus juga sosial media gue di Twitter yang aktif di @fpl62_. Dimana pastinya gue akan mengumumkan transfer gue sebelum deadline ya. Cuma gue nggak bisa jamin berapa lama sebelumnya. Dan pantengin terus aja juga di YouTube community gue juga karena gue akan update. Dan juga buat kalian semua yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kalau kalian masih terbantu sama channel FPL62. Apalagi channel ini udah mau 3K bentar lagi. Jadi pastiin buat kalian semua bantu gue untuk 3K sebelum mungkin 2022 nantinya. Sekali lagi thank you semuanya buat yang udah nonton. Good luck semua buat Game Week 21 dan juga Happy New Year. Bye bye.